Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi. Di video kali ini saya akan membahas tentang penjabaran poin pengembangan kompetensi dalam RHK kinerja PMM. Saya mendapatkan file tabulasi ini dan ketika saya membacanya ini sangat bermanfaat bagi saya. Untuk itu saya bagi juga di platform YouTube saya ini, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mungkin perlu mengetahui penjabaran tiap RHK yang akan dipilih. Jadi biar tidak bingung ya, karena masih banyak yang bingung kira-kira RHK ini nanti kegiatannya seperti apa, karena banyak kabar yang simpang siur ya. Jadi langsung aja kita bahas. Di sini saya akan membahas RHK dengan poin terendah dulu, yaitu poin 4 ya. Bisa dilihat di layar teman-teman. Di sini untuk yang poin 4 RHK-nya ada 3. Yang pertama ini RHK nomor 5, kemudian kedua RHK nomor 9, dan RHK nomor 18. Ini kalau yang nomor urut di PMM ya, yang di deskripsinya PMM. Nah, langsung aja kita bahas untuk yang poin 4 RHK-nya apa saja. Yang pertama adalah kegiatan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, kegiatan yang diadakan Kombel ini Kombel yang seperti apa sih? Karena banyak yang memberikan kabar Kombelnya harus terdaftar di PMM lah. Jadi kalau nggak terdaftar di PMM tidak diakui dan lain sebagainya. Ini ternyata pernah dibahas oleh Bu Nunuk Suryani dari GTK Kemdikbud ketika beliau mengadakan Q&A. Jadi beliau menjawab untuk Kombel ini ternyata tidak harus yang terdaftar di PMM. Jadi Kombel apapun, komunitas belajar apapun yang di situ mengulas terkait dunia pendidikan, kurikulum merdeka khususnya itu boleh-boleh aja. Nah, jadi keterangannya di sini bisa berupa kegiatan yang diadakan oleh KKG atau MGMP ya. Otomatis nanti tanda tangannya ya ketua MGMP dan ketua komunitas belajarnya. Kemudian ada juga komunitas belajar yang tidak harus di PMM juga, misalnya Kombel yang secara internal di sekolahnya, misalnya di sekolah mengadakan komunitas belajar MGMP sekolah ya, itu juga bisa nanti sertifikat yang dikeluarkan itu bisa diakui. Yang jelas untuk tanda tangannya nanti otomatis tanda tangan pejabat tertinggi. Kalau misalnya Kombelnya MGMP sekolah berarti nanti ada tanda tangan dari kepala sekolah, kalau MGMP berarti ketua MGMP-nya. Kalau misalnya komunitas belajar yang ada di platform PMM otomatis ya ketua Kombelnya nanti. Jadi kegiatan komunitas belajar apapun, pokoknya dia ada sertifikat, itu nanti bisa diterima, itu keterangan dari Bu Nunuk ya. Dan untuk jumlah kegiatan yang bisa kita ikuti di kegiatan ini sampai 8 kegiatan. Nanti teman-teman tinggal dikira-kira aja mampu mengikuti berapa kegiatan. Kemudian untuk yang RHK kedua di poin 4 ini ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, loka karya, konferensi, simposium, dan lain sebagainya. Ini nanti penyelenggaranya ternyata lembaga apapun tuh bisa. Pokoknya yang mengulas tentang kegiatan pendidikan atau dunia pendidikan. Jadi kita mengikuti kegiatan webinar atau apapun itu, misalnya yang mengadakan nggak harus dari Kementerian Pendidikan ya, kita juga bisa mengikuti kegiatan yang diadakan oleh misalnya oleh kampus atau mungkin lembaga-lembaga lain. Pokoknya mengulas tentang dunia pendidikan itu boleh, dan ini juga sudah dibahas juga sama Ibu Nunu di GTK Kemdikbud ya. Nanti teman-teman misalnya pengen tahu ya silakan dicek aja di Instagramnya GTK Kemdikbud, nanti dicari aja, di situ ada perempuan yang namanya Ibu Nunu ya. Ibu beliau menjelaskan terkait PMM, pengelolaan kinerja. Di situ ada Q&A juga, nanti disimak di situ. Beliau membahas semua pertanyaan dari netizen. Jadi teman-teman biar nggak bingung bisa langsung aja dituju ke sana ya. Dan selanjutnya untuk yang RHK terakhir yang poin 4 ini adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Jadi ini adalah kegiatan coaching klinik ya. Biasanya kalau di sekolah itu berupa seperti IHT atau workshop internal di sekolah. Itu nanti bisa dikeluarkan sertifikat, otomatis tanda tangannya ya tanda tangan pejabat tertinggi di sekolahnya, yaitu kepala sekolah. Itu nanti sertifikatnya bisa digunakan sebagai bukti kegiatan tersebut. Nah, ini adalah RHK dengan poin yang 4. Kita lanjut di poin atasnya, itu kegiatan dengan poin 6 ya. Nah, untuk yang kegiatan dengan poin 6 ini ada 4 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata. Nah, ini saya langsung aja karena ini saling berkaitan. Yang kedua adalah kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik baik. Kemudian berikutnya adalah kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat. Jadi ini sebagai penelaah. Nah, ini teman-teman kayaknya agak susah kalau di poin yang ini, karena yang harus ditelaah itu banyak, ada 10 aksi nyata. Kalau yang aksi nyata misalnya, kalau yang cerita baik ya ada 10 cerita praktik baik, kemudian kalau perangkat ya 10 perangkat, dan
tidak semua bisa menjadi penelaah. Jadi keterangannya di sini adalah harus guru atau kepala sekolah yang sudah menyelesaikan aksi nyata tertentu. Jadi kalau ingin menjadi penelaah itu harus menyelesaikan aksi nyata tertentu dan dikurasi atau diundang oleh Kemdikbud. Jadi teman-teman harus diundang dulu, kemudian mengikuti kegiatan semacam kayak LMS. Setelah mengikuti pembelajaran di situ, barulah teman-teman diberikan sertifikat sebagai orang yang berhak untuk menelaah beberapa karya di PMM. Jadi ini agak susah buat teman-teman yang mungkin belum pernah dikurasi oleh Kemdikbud. Nah, untuk kegiatan berikutnya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Nah, ini adalah satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM ya. Jadi nanti mendapatkan 6 poin. Jadi keterangannya ya bukti dukung yang bisa dikumpulkan yang berbentuk PDF. Jadi yang video tidak bisa keterangan di sini. Jadi mungkin seperti kumpulan karya praktik baik atau kumpulan bahan ajar atau apapun yang teman-teman unggah di situ. Nah, nanti itu ketika ini kayaknya juga harus diverifikasi atau dicek dulu sama pihak PMM ya. Jadi hanya karya-karya tersebut tidak hanya sekedar kita unggah aja, tapi harus melewati yang namanya verifikasi dari pihak verifikator di PMM. Nanti kalau sudah melewati verifikasi tersebut maka bisa diakui untuk kontennya. Itu untuk yang RHK mendapatkan poin 6. Berikutnya untuk RHK yang mendapatkan poin 8. Di sini ada 1, 2, 3, ada 4 kegiatan ya. Nah, kita bahas yang kegiatan pertama, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini hal yang bisa dilakukan oleh kita ya, atau banyak guru ya. Karena kegiatan ini kita nanti mengikuti kegiatan atau satu pelatihan sekaligus aksi nyatanya yang diadakan oleh PMM di topik yang tersedia. Topik kan udah banyak di PMM ya. Kita tinggal ikuti topik tersebut dan di sini jumlah kegiatannya bisa kita ikuti sampai 4. Jadi kalau kita ikut 4 langsung kita 8 kali 4 sudah ketemu nih 32. Jadi sudah masuk di minimal pencapaian. Ini bisa dilakukan oleh kita. Dan buktinya ya kita nanti sertifikat otomatis harus kita dapat dulu, dan kalau sudah mendapatkan sertifikat ya otomatis itu nanti bisa kita jadikan bukti dari kegiatan ini. Ini banyak yang memilih ini ya dari teman-teman guru, karena untuk melaksanakan kegiatan topik insya Allah sudah banyak yang bisa dan juga sudah banyak contoh-contoh yang beredar untuk bisa kita jadikan sebagai referensi. Untuk kegiatan kedua yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Jadi ini Sabtu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Itu nanti setara 8 poin. Bukti dukungnya adalah laporan, jadi laporan hasil observasinya. Nah, untuk ini adalah guru memiliki SK. Kalau keterangannya adalah guru yang memiliki SK penilaian kinerja guru diketahui oleh Dinas Pendidikan. Jadi guru yang dia itu punya SK sebagai penilai PKG. Jadi teman-teman kalau yang biasanya melaksanakan PKG, kegiatan tersebut bisa kita jadikan kegiatan ini. Cuman di sini keterangannya harus diketahui oleh Dinas Pendidikan. Cuman banyak kabar yang mana bahwa penilai itu cukup mendapatkan SK dari kepala sekolah itu sudah cukup. Cuman yang benar yang mana kurang paham. Saya cari informasi di GTK juga belum ada pembahasan terkait ini dan juga belum ada pertanyaan terkait ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada informasi silakan ditulis di kolom komentar, barangkali ada informasi terkait hal ini. Cuman informasi sejauh ini yang saya dapat sih ya kita nanti SK-nya cukup dari kepala sekolah itu sudah cukup. Kita nanti bisa menilai teman kita dan kita juga akan dinilai, itu nanti laporan kita susun bisa mendapatkan poin 8. Laporannya berbentuk apa ya? Laporannya otomatis serupa kayak PKG. Jadi kayak ada RPP kita lengkap ya. Kemudian hasil observasinya, kemudian lampiran-lampiran foto kegiatan dan sebagainya. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Jadi ini satu kegiatan berdurasi 2-3 jam ya. Ini serupa seperti yang tadi ya, yang poinnya 4, cuman yang poinnya 4 tadi sebagai peserta, kalau ini sebagai narasumber. Jadi ini diselenggarakan lembaga apapun bisa yang mengulas khusus kurikulum merdeka atau PBD. PBD itu adalah perencanaan berbasis data ya. Jadi kita perannya sebagai narasumber di kegiatan tersebut, itu nanti kita dapat sertifikat yang diakui dan poinnya adalah 8. Kemudian di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
Nah, ini adalah penyelenggaranya lembaga apapun yang mengulas pendidikan dengan durasi hari sebagai peserta. Jadi ini durasinya harian ya. Jadi satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 hari. Kalau yang kegiatan yang di atas tadi yang poinnya 4 berdurasi jam, kalau ini adalah berdurasi hari. Jadi kalau sampai 2-3 hari itu nanti bisa diakui 8 poin. Nah, ini untuk kegiatan RHK yang poinnya mendapatkan 8. Kita lanjut untuk RHK yang poin di atas 8 yaitu poin 12. Untuk yang RHK poin 12 ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan ya. Nah, ini satu penghargaan setara 12 poin, buktinya adalah piagam penghargaannya, dan penghargaan adalah penghargaan tertentu dengan piagam, tidak selalu kejuaraan. Jadi piagam apapun ya, jadi bukan prestasi kemenangan juga. Jadi piagam yang bukan kejuaraan juga boleh. Ya, itu nanti bisa disertakan sebagai bukti agar mendapatkan poin 12. Dan untuk kegiatan kedua adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah yang lain. Ini satu cerita praktik yang terbit di PMM ya. Dan bukti dukung yang bisa dikumpulkan yang berupa atau berbentuk PDF. Jadi yang video tidak bisa, jadi berupa PDF. Ini teman-teman kalau punya praktik baik diunggah. Ini kurang tahu apakah ini nanti dia harus diverifikasi dulu sama pihak verifikator PMM, saya kurang tahu. Cuman banyak informasi ini kalau kita punya praktik baik tinggal diunggah aja di bukti karya, di situ diunggah. Kalau sudah terunggah ya sudah cukup bisa dijadikan bukti, katanya begitu. Tapi informasi yang lebih lanjut saya belum tahu pasti. Teman-teman barangkali udah ada yang tahu bisa ditulis di kolom komentar aja. Kemudian untuk poin kegiatan yang ketiga, untuk yang poin di 12 ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach atau pelatih ya, atau mentor, fasilitator atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah dan atau pengawas. Ini satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam. Ini setara 12 poin kalau bisa menyertakan bukti dukung berupa sertifikat. Kegiatannya apa ya? Kegiatan mentoring atau coaching. Jadi seperti yang kegiatan tadi di poin 4 ya kalau nggak salah ya, itu kan ketika menjadi peserta. Nah, kalau teman-teman menjadi pelatih atau mentor, nanti teman-teman mendapatkan poin 12. Kita lanjut di poin atasnya yaitu poin 24. Yang pertama adalah ini di poin 24 ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia pekerja. Jadi ini keterangannya adalah kegiatan magang yang relevan dengan dunia kerja. Jadi ya kayaknya kegiatan magang ya apa ya, kalau kita guru ya sesuai dengan dunia kita, kayak kita magang di Kementerian Pendidikan atau gimana. Tapi saya kurang paham ya terkait hal ini. Mungkin teman-teman kalau ada yang paham bisa ditulis di kolom komentar sebagai informasi kita semuanya. Untuk kegiatan kedua adalah kita nanti menjadi peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Ini adalah satu perangkat yang terbit di PMM. Ternyata ini adalah perangkat yang nanti bukti dukung yang bisa dikumpulkan adalah berbentuk PDF, dan ini saya sudah mencoba ngecek dan mencari informasi. Ternyata kita kalau ingin mengunggah perangkat, kita harus menyelesaikan aksi nyata tertentu ya. Kalau kita belum menyelesaikan aksi nyata tertentu yang dibutuhkan dalam syarat pengunggahan ini, kita nggak bisa mengunggah. Kalau nggak salah satunya adalah aksi nyata kegiatan topik kurikulum merdeka. Kemudian kegiatan apa ya, modul ajar atau apa gitu. Saya agak lupa, nanti bisa teman-teman cek aja. Kalau kita belum menyelesaikan hal itu, kita nggak bisa masuk di sini. Kita nggak bisa mengunggah, dan nanti ketika kita mengunggah, nanti perangkat kita akan diverifikasi terlebih dahulu sama tim verifikator PMM. Nanti kalau sudah selesai, ketika terbit, barulah itu bisa kita gunakan sebagai bukti dukungnya. Nah, ini poin yang 24. Kita lanjut di atasnya ada poin 36. Di poin 36 ini ada satu kegiatan, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Jadi teman-teman yang sebagai pengelola komunitas belajar ya, sebagai penggerak komunitas belajar, kalau sudah melaksanakan atau mengadakan 3 kegiatan dan ada sertifikatnya, otomatis nanti bisa diakui dan mendapatkan poin 36. Jadi ini bukan pembicara, bukan peserta, tapi penyelenggara. Jadi otomatis para penyelenggara yaitu ketua kombelnya, kemudian jajarannya kayak sekretaris bendahara itu nanti bisa dapat sertifikat ini, dan poinnya besar banget yaitu 36. Kita lanjut di poin yang terakhir yang paling tinggi yaitu 128. Nah, ini adalah peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan
jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Jadi teman-teman misalnya mengikuti kegiatan tersebut seperti guru penggerak itu nanti ketika sudah selesai dan sertifikatnya itu nanti bisa digunakan dan nilainya sangat tinggi yaitu 128. Jadi ini kegiatan yang selesai dalam kurun waktu penilaian kinerja berdasarkan tanggal sertifikat. Jadi nanti tanggal sertifikatnya itu yang menjadi penentuan tanggalnya ya. Jadi misalnya teman-teman ikut guru penggerak di tahun 2023, tapi sertifikatnya keluar di tahun 2024, nah itu bisa digunakan di tahun ini. Nah, itu terkait RHK dengan poin tertinggi yaitu 128. Ya, jadi itulah pembahasan saya kali ini terkait tabulasi penjabaran poin pengembangan kompetensi dalam RHK kinerja PMM mulai dari poin 4 sampai poin yang tertinggi yaitu 128. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya terkait informasi yang saya mungkin kurang paham atau informasinya saya kurang tahu yang sudah saya bahas tadi. Barangkali ada teman-teman yang tahu, bisa teman-teman share informasinya di kolom komentar agar bisa menjadi informasi untuk kita semuanya ya. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang bisa diklarifikasi dari apa yang saya sampaikan, misalnya ada yang perlu dikonfirmasi, silakan juga bisa ditulis di kolom komentar agar kita semakin paham terkait RHK di pengelolaan kinerja PMM. Untuk file ini akan saya bagikan di deskripsi kalau teman-teman pengen punya dan juga pengen membagikannya ke teman-teman yang lain, monggo nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi, teman-teman tinggal di download aja. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.